Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 112 Palembang, Bapak Irwan Sukmadini MPDGR. Yang terhormat pemateri kombel kita pada hari ini, Ibu Vera Tridamayanti Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf jajaran SD Negeri 112 Palembang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa semoga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan doa, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat pemaparan materi, dan acara yang kelima yaitu penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdullah Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jazai wa ziyadatan fil ilmi wa raghbatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa jannatan bil abdain hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 112 Palembang. Kepada Bapak Irwan Sukmadini MPDGR kami persilahkan. Terima kasih Bu Yosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan pegawai di lingkungan SD Negeri 112 Palembang, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kehadirannya lah kita masih diberikan kesempatan guna hari ini untuk berkumpul di ruangan kelas 6A 6C ini dalam rangka pelaksanaan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif
Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Vera. Salawat salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikut beliau. Dan insya Allah kita semua di sini menjadi pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman nanti, dan pada akhirnya dengan seizin Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, yang kalau MC tadi bilang kata sambutan, yang pertama kata sambutan yang ingin saya sampaikan, yang pertama selamat untuk Ibu Vera dan Ibu Tari sudah melaksanakan program guru penggerak ini sampai ke Lokakarya 2. Artinya 4 Lokakarya lagi selesai sampai Lokakarya 6 dan lahir menjadi guru penggerak. Dan semoga apa yang didapat dalam program guru penggerak itu dapat diaplikasikan di 112 Palembang ini dan menjadi virus-virus pembangkit atau virus-virus untuk teman-teman sebagai motivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Kemudian yang kedua, dalam program guru penggerak yang saat ini Ibu Vera laksanakan yaitu budaya positif, di sini tulisannya diseminasi. Itu artinya kan penyebar luasan gagasan-gagasan, ide-ide baru yang Ibu Vera punya dalam hal ini budaya positif di sekolah ini, sehingga guru-guru di sini dan peserta didik itu menjadi termotivasi dan menjadi tergerak ingin melaksanakan budaya positif yang Ibu Vera laksanakan. Jadi mungkin nanti dengan Ibu Vera, Ibu Tari dan Ibu Palen itu silakan berkolaborasi untuk melaksanakan budaya positif. Budaya positif ini Bapak Ibu namanya budaya. Budaya itu apa? Kebiasaan. Jadi kalau Ibu Vera memiliki program budaya positif, itu artinya program yang menjadi kebiasaan. Jadi jangan sudah program, sudah dilaksanakan sekali, sudah, itu bukan budaya positif namanya. Budaya positif yang dilaksanakan itu ketika sudah diinformasikan atau dibagikan seperti ini, kemudian disampaikan ke peserta didik, kemudian dilaksanakan, itu berulang sehingga menjadi budaya di sekolah kita. Itu gunanya dari budaya positif yang akan dilaksanakan. Ketika budaya positif itu tidak lagi berlangsung, bukan lagi budaya namanya, sudah habis. Ya Bapak Ibu, Bu Vera terutama nanti silakan sampaikan apa yang ingin disampaikan ke teman-teman, ke rekan-rekan. Ketika nanti rekan-rekan ingin bertanya apa programnya, silakan. Nanti jangan sampai program ini hanya Ibu Vera yang mengerti, jadi teman-teman yang lain tidak mengerti. Kemudian nanti ada pembukaan guru penggerak angkatan 12, silakan Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat, silakan untuk mengikuti program guru penggerak yang berminat. Kalau yang tidak berminat tidak usah Bapak Ibu, karena itu niat dari hati. Ya, nah, mungkin ada lagi, bukan cukup ya. Karena sudah panas, bentar lagi mau sholat zuhur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat Bu Vera, selamat menjadi agen perubahan, selamat menjadi, kalau di sekolah itu namanya role model Bu Vera. Guru penggerak itu mau role model, benar tak? Jadi contoh. Kalau guru penggerak itu anggapan orang itu bisa semua. Niat Bu Vera. Padahal saya sendiri guru penggerak itu gimana ya? Banyak lah. Untuk pembelajaran saja saya itu banyak kurang dulu. Tapi dengan mengikuti guru penggerak, ada mindset pikiran itu sudah terbuka. Biarpun tidak lama saya sudah menjadi guru penggerak, kemudian menjadi kepala sekolah. Untuk menerapkan di sekolah itu tidak memiliki waktu yang banyak.
Jadi saya harapkan guru penggerak di SD Negeri 112 Palembang ini mampu menjadi role model atau contoh untuk rekan-rekan sejawat serta peserta didik. Jadi kalau guru penggerak masuknya seminggu sekali, salah Bapak Ibu. Mau bagaimana mau jadi role model kalau masuk saja seminggu sekali. Kemudian cara pembelajarannya masih CBSA, catat buku sampai habis. Kemudian cara pembelajarannya masih gimana, menonton, itu tidak bisa menjadi role model. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irwan Sukmadi MPDR yang telah memberikan sambutannya. Menginjak acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Vera Tri Damayanti Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 112 beserta Dewan Guru dan staf jajaran. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan juga ketersediaan rekan-rekan guru untuk hadir di sini guna mendengarkan penjelasan saya mengenai diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Terima kasih sekali atas kesempatannya mau mendengarkan ya Bapak Ibu semua. Baiklah, untuk yang pertama ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk briefing ya, biar lebih semangat, biar nggak tegang ya kan. Sudah mendengarkan nanti baru saya memaparkan. Kita break dulu ya Bapak Ibu ya. Siap semua? Siap. Iya, kita breaknya goyang-goyang dulu sebentar. Ya silakan berdiri Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Sudah mana semuanya Bapak Ibu? Semangat ya. Masih lama waktu kita
Langsung kita dari kota. Baik, saya langsung memaparkan dimensi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum saya membacakan materi pada hari ini, sebelumnya Bapak Ibu semuanya pasti sudah menerapkan budaya positif di kelas ya. Saya yakin Ibu dan Bapak semua sudah menerapkan budaya positif. Ya, saya ingin tanya dulu sebentar sama Ibu. Ini coba Ibu Nia. Ibu Nia, budaya positif yang bagaimana yang pernah Ibu terapkan di kelas tuh? Terima kasih Bu Vera. Untuk saat ini saya jadi wali kelas 3, jadi saya menerapkan setiap setiap istirahat, sebelum istirahat atau sebelum pulang, anak-anak harus, satu orang anak itu harus membawa 5 sampah, 5 jenis sampah, jadi baru boleh pulang. Nah, itu termasuk budaya positif yang setiap hari saya terapkan di kelas. Ya, terima kasih Bu Nia. Itu contohnya ya, dia menerapkan budaya positifnya dengan anak mengumpulkan sampah setiap hari. Banyak ibu-ibu ya budaya positif yang sudah kita terapkan di kelas. Tentunya mungkin kita di kelas mengajarkan anak untuk datang tepat waktu. Kita membuat kesepakatan kelas itu sudah termasuk budaya positif. Banyak seperti contoh yang lainnya yang pembiasaan yang kita lakukan setiap hari. Mengajak anak budaya 5S ya, mengajak anak bersalaman, memulai pembelajaran dengan berdoa, serta menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Itu semua sudah masuk dalam budaya positif. Selanjutnya saya akan memaparkan lebih rinci itu tentang budaya positif. Silakan Bu. Yang kedua, Calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Palembang. di sini di slide kedua saya ini ada Calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Palembang. Calon guru penggerak angkatan 11 dari kota konsep inti budaya positif ya Bapak Ibu ya. Konsep inti budaya positif ini berupa perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia, dan keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapannya segitiga restitusi. Selanjutnya Bu. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Sehingga praktik pembelajaran dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa, student center, yang mana setiap murid dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di sini ada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Ada berketuhanan, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu. Itu sudah disebutkan tadi, ada beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif,
bernalar kritis dan mandiri. Itu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada sekolah benar-benar pusat pada siswa, student center. Selama ini kita beranggapan Bapak Ibu ya bahwa pembelajaran itu berpusatnya pada guru. Seperti kita ini salah selama ini. Kita beranggapan bahwa pembelajaran hanya guru. Padahal itu seharusnya student center berpusat pada siswa yang lebih aktif. Kalau dulu kan gurunya yang lebih aktif Bapak Ibu ya, anaknya sekedar mendengarkan. Dari Hajar Dewantara itu saya meyakini dan baru mengetahui Bapak Ibu bahwa kita ini selama ini saya juga salah dalam pembelajaran saya di kelas. Selama ini berpusat hanya guru yang menjadi sumber ilmu bagi anak didik kita ya. Selanjutnya untuk yang slide selanjutnya. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang pemahaman kita sebagai guru itu salah selama ini Bapak Ibu ya. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kita mengetahui Bapak Ibu, kontrol itu tidak bisa kita yang mengontrol sebagai guru ya. Mengontrol itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Seperti kita menggenggam tangan kita sendiri ya Bapak ya. Tidak bisa orang lain yang membuka genggaman tangan kita ini, kalau tidak kita sendiri. Berarti semuanya kontrol itu berasal dari diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini salah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa memaksa anak untuk, nah kamu harus seperti ini dan seperti ini. Tidak bisa Bapak Ibu ya, itu semua kembali kepada anaknya dirinya sendiri yang bisa menentukan atau ia mau atau tidak. Itu tergantung dari kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan keyakinan, memberikan kepercayaan diri pada diri anak agar ia mau untuk menyadari bahwa itu merupakan tugasnya sebagai seorang siswa. Selanjutnya itu. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, stimulus responnya realitas kebutuhan kita. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda ya Bapak Ibu ya. Yang kedua ada semua orang melihat. Yang teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan ketiga, kita mencoba pengubahan orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, tidak sama. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku yang ditujukan oleh anak itu memiliki tujuan ya Bapak Ibu. Mungkin ia melakukan semua itu ada tujuan. Mungkin ia mengharapkan perhatian dari gurunya. Jadi kita jangan langsung menghujat anak kalau dia melakukan salah. Baru dia kita teliti dulu apa yang mendasari anak tersebut melakukannya. Mungkin ia mencari perhatian sama gurunya, atau ia kurang perhatian dari keluarganya ya Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya, saya bisa mengontrol omongan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti kita. Terus pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Model berpikirnya teori kontrolnya sama Bapak Ibu ya. Model berpikir menang menang. Yang saya itu. Nah, di sini ada disiplin positif yang saya tahu pasti disiplin positif ini sudah Bapak Ibu terapkan di kelas ya. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebelum kita menerapkan disiplin pada anak, kita harus mendisiplinkan diri kita terlebih dahulu ya. Bagaimana kita mau menerapkan disiplin pada anak kalau kita sendiri belum menerapkan disiplin pada diri kita? Jadi perubahan itu harus dilakukan pada diri kita sendiri dulu. Menerapkan disiplin, misalnya anak harus datang tepat waktu. Kalau gurunya sendiri datang tidak tepat waktu, bagaimana kita mau menerapkan disiplin ya Bapak Ibu ya? Jadi semuanya harus kita yang mencontohkan terlebih dahulu. Karena seorang guru itu digugu dan ditiru. Apa yang dilakukannya akan diikuti oleh anak.
Yang kedua itu disiplin positif merupakan proses pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Disiplin positif ini dalam arti kata kita menumbuhkan kesadaran anak bahwa saya harus melakukan itu memang berdasarkan sudah ada aturan dan sudah ada disiplin yang harus diterapkan oleh anak ya. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku menjadi yang lebih baik. Di slide selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Tujuan ini bisa berarti kita artikan berarti makan ya Bu ya, terus tempat tinggal, itu semua termasuk merupakan kebutuhan manusia. Kita ini masih bersifat fisiologis dan psikologis. Kebutuhan kita berarti untuk makan dan tinggal, terus mendapatkan penghargaan nanti ya. Di slide selanjutnya nanti ada kita bahas selanjutnya Bu. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Ada penguasaan. 4. Ada kebebasan. Dan 5. Kesenangan. Bertahan hidup di sini tadi sudah saya katakan yaitu berupa makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan ya Bapak Ibu. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kita fokuskan pada siswa Bapak Ibu ya. Berarti anak itu ingin diterima karena ia mempunyai rasa kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan oleh gurunya, bisa bekerja sama dengan guru, dengan teman-teman yang tetap menjadi bagian dari kelompok, jadi kebagian kelompok di kelasnya seperti itu ya Bapak. Terus yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan di sini keinginan untuk dianggap, harga dirinya diakui dan didengar. Maksudnya di sini siswa itu ingin didengar apa yang dia ingin sampaikan dengan gurunya itu selainnya kita dengarkan Bapak Ibu. Jadi kita tahu apa yang dia unek-unek dalam diri siswa itu. Yang keempat ada kebebasan. Kemandirian memiliki pilihan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Di sini anak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia ingin bebas karena dia ingin mengeluarkan apa imajinasinya yang ingin dikeluarkan. Itu merupakan kebebasan bagi anak didik kita Bapak Ibu ya. Yang kelima ada kesenangan. Di sini kesenangan ini anak ingin bermain, berbagi dengan teman-temannya, bisa tertawa. Ya itu merupakan kesenangan bagi siswa kita di sekolah. Selanjutnya, di sini juga ada motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini Bapak Ibu ya, anak-anak itu terkadang melakukan disiplin positif. Disiplin yang kita lakukan itu terkadang untuk menghindari hukuman. Hukumannya misalnya kalau dia datang terlambat, dia akan disuruh berdiri. Ya Bapak Ibu itu situlah ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Anak itu melakukan segala sesuatu itu cuma karena takut dihukum. Takut dihukum, jadi dia mengikuti aturan bukan dari dirinya sendiri untuk berbuat yang baik. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak yang sekarang ini beberapa guru siswa di SD kita, apalagi kelas 1, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Misalnya, anak itu sudah pintar, itu merupakan kesenangan bagi mereka. Mereka sangat senang mendapatkan penghargaan dari kita sebagai seorang guru. Dan yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini, kalau anak sudah mempunyai motivasi intrinsik ini, berarti anak itu sudah. Tadi kan itu terbagi menjadi 2 Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya. Perbedaan hukuman, konsekuen, dan restitusi. Hukuman itu
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid dan anak tersakiti. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut berlaku pada sebuah institusi, tidak belajar pada kehidupan murid, anak, dan membaca peraturan. Ini hukuman Bapak Ibu ya. Terus di sini ada konsekuen. Konsekuensi ini beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu bersifatnya fisik. Mode paksaan mendorong menjalankan diri murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, merendah diri, mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai dibuat guru itu ya. Di sini sekarang perbedaannya hukum dan konsekuen. Di konsekuen itu ada stimulus respon, mendorong kepatuhan, murid atau anak belajar taat peraturan, kehilangan hak, waktu dan jeda. Seorang diri termohon penahanan. Sudah diketahui, masuk akal, dibuat oleh guru dan murid dan anak. Ini sekarang perbedaan hukuman, konsekuen, serta restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan murid dan mendapatkan penguatan masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada restitusi dari kontrol mendorong disiplin positif murid atau anak belajar. Yang kedua, memecahkan masalah, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak. Karena restitusi ini kita berfokus pada siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri, Bapak Ibu ya. Mereka mencari jalannya sendiri, kita cuma sebagai pembimbing untuk anak tersebut. Terus di sini restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Setelah Anda melakukan restitusi, dia akan menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Jadi dia akan lebih kuat, mempunyai pribadi yang lebih bagus kembali ya, Bapak Ibu ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi restitusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini anak akan menyadari kesalahannya, terus dia akan kembali pada karakter yang lebih baik di kelompoknya. Maksudnya itu di dalam kelasnya dan belajar anak itu ya. Kasus di sini ada contoh murid sering tidak selesai mengerjakan soal latihan. Hukuman yang diberikan oleh guru yaitu gurunya menghukum murid dengan lari keliling lapangan 3 putaran. Guru marah dan murid takut. Kita tidak bisa Bapak Ibu menyamakan pembelajaran kita ini dengan yang dahulu. Kalau dulu kita tidak membuat tugas, kita dihukum ya oleh guru-guru kita terdahulu, suruh lari 3 keliling, disuruh jongkok. Pembelajaran sekarang berbeda dengan yang dulu. Tidak lagi kita tidak boleh menghukum siswa itu. Kita harus melakukan restitusi juga kita gunakan kalau anak sudah melebihi dari 3 kali pemanggilan masih tidak ada perubahan. Lalu kita menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru Bapak Ibu ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba Ibu tanya dulu ya sama Bapak dan Ibu semuanya. Posisi yang baik bagi seorang guru itu seperti apa Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya silakan Bapak Firdaus. Baiklah, terima kasih Ibu. Bahwasanya untuk posisi seorang guru itu
kalau sementara ini sebagai pemantau ya sebagai pemantau, semestinya untuk dari pemantau ini kita harus berubah ke manajer kan. Dari manajer ini untuk membiarkan siswa kita aktif sendiri, jadi dia kita sebagai pengontrol saja. Itu sebagai manajer itu posisi yang terbaik kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Firdaus atas masukannya. Yang lain, Ibu Paren, silakan kalau ingin mengungkapkan pendapatnya. Terima kasih kepada Ibu Pera atas kesempatannya. Kalau menurut saya mungkin sama Pak Firdaus, posisi kontrol seorang guru itu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, seperti itu Bu Pera. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan masukannya ya, seperti itu posisinya sebagai manajer. Di sini kita lihat dulu ya Bu ya, penghukum bisa menggunakan hukum fisik. Kalau kita menghukum anak menggunakan fisik, nanti anak itu akan terkena sampai kapanpun dan akan berbekas, emosinya jadi tidak stabil. Jadi kita tidak boleh sebagai penghukum Bapak Ibu ya di sini, karena pendidikan kita tidak seperti dulu yang kayak hukuman dikasih khusus anak yang tidak telah datang dihukum, anak yang tidak membuat tugas dihukum. Kita boleh memberikan hukuman yang sifatnya mendidik anak, ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lembut. Jikalau anak yang berbuat salah, kita tidak boleh, oh kamu itu bersalah begini-begini. Tidak boleh seperti Bapak Ibu ya. Kita menggunakan bahasa yang lebih baik, yang lebih lembut, yang membuat anak itu tidak merasa tersinggung dan dia tidak merasa sakit hati dengan omongan gurunya. Jadi kita harus seperti itu, karena pembelajaran kita tidak seperti dulu. Kalau menurut Kajian Dewantara itu, kita ini berfokus pada siswa, Pak Ibu ya. Kita ini ada menghamba pada siswa. Menghamba itu bukan dalam arti kata kita menghormati siswa dengan kita menunduk, bukan. Kita mengikuti apa yang keinginan anak, mengikuti apa yang potensi yang ada, mengikuti kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan anak. Dan arti kata potensi anak itu apa, seperti apa di dalam kelas kita sudah melakukan dulu untuk pemetaan, untuk mengetahui minat belajar anak. Oh anak ini seperti ini, jadi kita mengetahui. Itulah yang dinamakan guru menghamba pada murid. Terus teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pemantau. Nah, di sini tadi dikatakan oleh Pak Firdaus ya sebagai pemantau. Berarti kita itu melihat, kita lihat dulu anak itu seperti apa, sampai berapa kali dia melakukan kesalahan, baru nanti kalau lebih dari sekali sudah kita nasihatin masih tidak bisa, dan kedua kali masih seperti itu tidak ada perubahan, yang ketiga masih seperti itu. Selanjutnya kita gunakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kita menggunakan segitiga restitusi, ya. Kita panggil anaknya, kita bawa ke ruangan, kita tanyakan dulu terlebih dahulu sama anaknya, ya. Nanti di situ ada lagi saya paparkan tentang posisi kontrol. Yang kedua, yang terakhir manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Selanjutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum kita di sini karena anak tidak mematuhi peraturan, peraturan sekolah, harus pakai beres selama 1 jam. Di sini guru menghukum anak tegak di depan tiang bendera selama 1 jam. Itu baik apa tidak, Bapak Ibu? Tidak baik. Kita tidak boleh menerapkan seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu itu berpakaian lengkap ya. Di sini kata-katanya sudah lembut ya Ibu Bapak ya. Sudah menggunakan kata-kata yang lebih sopan dan lebih menarik biar anaknya tidak tersinggung ya. Teman, ayolah yang tertib pakai atributnya demi ibunya. Nah ini motivasinya masih bersifat
prinsip, dia karena takut akan hukuman, jadi dia mengatakan seperti itu. Ayolah anak, kita pakai atribut yang lengkap supaya tidak dihukum oleh ibu. Itu motivasinya masih dari luar ya Bapak Ibu ya, karena dia takut dihukum, jadi dia mematuhi peraturan itu. Terus pemantau, kita sudah memantau apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Dan terus yang terakhir ada manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini posisi kontrol kita guru, sebagai guru ya yang baik, sebagai manajer. Jadi posisi kontrol yang baik dan bagus itu kita tetap sebagai manajer. Selanjutnya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu semua pasti sudah membuat keyakinan kelas ya di kelasnya. Keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Di sini ada beda antara keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Di sini kita harus terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat bersama, disesuaikan dengan kebutuhan apa yang di kelas kita. Kayak di kelas 1 nih, kelas 1 ini butuhnya seperti ini, jadi kesepakatan yang kita buat seperti ini. Tidak makan, mungkin tidak makan di kelas, kita ganti dengan datang tepat waktu ya. Baru kalau kita tidak datang terlambat, itu kata-katanya belum bernilai positif. Jadi kita gunakan contoh keyakinan kelas itu seperti ini, datang tepat waktu. Itu sudah masuk dalam keyakinan kelas. Terus makan dan minum sesuai ketika jam istirahat, itu sudah masuk dalam keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya yang dibuat oleh gurunya sendiri tanpa melibatkan siswa ya, peraturan itu. Sedangkan kalau keyakinan, saya ulangi sekali lagi, dibuat oleh kita bersama dengan murid-murid kita membuatnya berdasarkan kebutuhan kelas kita, apa yang jadi kebutuhan kita di kelas yang kita. Terus kita sepakati keyakinan kelas itu, dia sepakati oleh semua siswa kita di kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas itu cukup 4 atau 5 saja Pak Ibu ya. Untuk apa panjang-panjang kalau nanti tidak diterapkan di kelas? Kita cari yang inti-intinya saja. Kayak di kelas 1 saya membuat keyakinan kelasnya tidak duduk di kelas, mungkin ya bisa datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencontek, seperti itu. Jadi cukup 4 atau 5 saja, jangan terlalu panjang. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Pernyataan keyakinan kelas itu bersifat positif. Kalau yang sudah pernyataan yang negatif itu misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, itu belum positif Bapak Ibu ya. Yang bagusnya, yang lebih baiknya keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai yang positif. Kata-katanya seperti ini, buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang masuk dalam bentuk positif. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas bisa kita terapkan di kelas kita sendiri Bapak Ibu yang anak atau siswa kita harus mematuhi keyakinan yang sudah kita buat. Kalau yang perlu kita suruh apa itu anak-anak biar mereka ingat bahwa keyakinan kelasnya seperti ini dan seperti ini ya. Yang ketiga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Nah, di sini kita harus melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Jadi anak merasa dihargai. Jadi dia bisa mengeluarkan, Bu, ini saja yang cocok Bu untuk keyakinan kelas kita, karena memang berdasarkan kebutuhan di kelas, ya. Yang keempat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
keyakinan kelas itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan di kelas. Misalnya ada yang lebih urgent Bapak Ibu ya, jadi kita rubah kembali, kita tinjau kembali keyakinan kelas. Oh mungkin ini tidak cocok lagi kita terapkan di kelas, kita ganti lagi keyakinannya. Boleh Bapak Ibu ya, kita ganti kembali keyakinannya. Terus selanjutnya, sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas saya, kelas 1A ya. Itu contoh saya sudah mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ini yang saya sebut tadi Bapak Ibu ya, kalau anak berbuat salah. Nih, kita yang pertama langkah yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita menanyakan dulu pada anak apa yang membuat kita panggil dulu ke ruangannya. Terus kita tanyakan apa yang dia lakukan di kelas, apa yang terus kita tanyakan hal apa yang menyebabkan dia melakukan hal seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Apa yang dilakukan anak itu pasti mempunyai alasan. Kenapa dia melakukan misalnya makan di kelas, datang tidak tepat waktu, itu mungkin ada alasannya. Karena itu peran seorang guru adalah kita mengadakan pendekatan kepada anak, yaitu menggunakan ini segitiga restitusi. Sudah saya katakan tadi bahwa segitiga restitusi itu boleh kita lakukan kalau anak sudah dipanggil lebih dari 3 kali Bapak Ibu ya. Kita ajak anak untuk ngobrol, berganti-ganti, kita tanyakan validasi tindakan salah. Kita katakan pada anak bahwa kita semua ini, ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak merasa tersakiti. Jadi apa yang kita omongin tadi Bapak Ibu ya. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Setiap orang memiliki motivasi intrinsik. Di sini ada contoh segitiga restitusi. Ya, ini ada perbincangan antara Bapak Joko dan A. Ya, contohnya ini berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas. Ketika itu waktu di kantin kena wajah Pak Joko mengasih anaknya karena anak itu pemain lempar-lemparan dan terkena ke wajah Ibu Dina ketika mereka sedang bermain ya. Di sini contoh-contoh segitiga restitusi. Di sini ada penutup. Sebelum saya menutup tentang budaya positif saya, coba saya ingin minta refleksi pembelajaran kita pada hari ini dengan Ibu Ika ya. Coba Ibu Ika, minta refleksinya apa yang Ibu Ika terima karena saya sudah memaparkan hari ini. Silakan Bu Ika, berikan refleksinya dan apa yang Bapak Ibu inginkan ke depannya di pembelajaran di kelas Ibu bagaimana? Terima kasih Bu Hera yang sudah membagikan ilmunya kepada guru-guru di SD Negeri 112. Ternyata bahwa budaya positif itu ada manajer, bukan hanya manajer di restoran atau manajer di hotel. Ternyata memang peran guru itu lebih dari seorang guru adalah sebagai manajer. Manajer dalam hal ini bukan artinya kita memberi perintah atau apa. Maksudnya manajer di sini lebih dari seorang yang hanya memberikan perintah. Artinya kita bisa masuk ke dalam hati anak tersebut lebih dalam dan mengetahui apa sih masalahnya dengan restitusi. Yang Bapak Ibu kerjakan selama ini itu adalah segitiga restitusi. Bahasanya saja yang sekarang baru tahu. Jadi kalau ada anak berkelahi, kita tidak langsung menanyakan, tidak langsung menjudge mereka. Itulah lagi omongin, masih itulah.
kita tanya dulu apakah benar kamu tadi berkelahi dengan ini kenapa kamu ini. Itu adalah segitiga restitusi bahasanya, Pak. Bahasa kependidikannya itu Bapak Ibu. Nah, refleksi saya hari ini di samping ilmu-ilmu baru ini adalah yang Ibu Vera tulis tadi, paradigma pemikiran guru itu memang sudah semakin update, apalagi di SD Negeri 112 itu saya senang sekali bahwa pemikiran-pemikirannya itu sudah semakin mendunia kependidikan. Jadi cara mengajar apalagi ditambah lagi dengan adanya P3K baru yang bukan berarti guru senior tidak baik ya Ibu ya. Guru senior mengayomi dan memberi contoh. Kita tetap budaya positif tadi kan ditanamkan oleh guru senior, kita lanjutkanlah di era sekarang ini dengan cara mengajar yang makin menggunakan teknologi, menggunakan games-games yang menarik. Saya lihat itu adalah suatu kemajuan dari budaya positif yang membudaya di sini. Nah, terima kasih juga untuk Bu Vera yang sudah membagikannya. Ini bukan hal yang mudah untuk mengumpulkan guru-guru, mengumpulkan rekan-rekan dan membagikan tentang budaya positif ini. Artinya budaya positifnya sudah mulai membudaya di sekolah kita, sudah mulai baik dengan segala kelemahan-kelemahannya ditutupi dengan paradigma guru yang sudah semakin berubah. Itu refleksi saya dari budaya positif yang sudah Ibu Vera paparkan. Ibu Vera memaparkannya secara guru penggeraknya. Nah, saya memaparkannya kepada kehidupan nyatanya. Itulah refleksi saya yang saya dapat dari Ibu Vera. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Bu Eka atas refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Satu lagi saya minta refleksi dari Ibu Ati cuma. Bu Ati ya, saya mintakan data sisa sekali. Satu lagi ya, terus harapan-harapannya ke depannya seperti apa Bu Ati di pembelajarannya nanti? Silakan Bu Ati. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih banyak berbagi ilmunya Bu Vera ya. Dengan berbagi ilmunya jadi membuka wawasan saya tentang disiplin positif, budaya disiplin positif yang memang harus diterapkan, mulai harus belajar saya terapkan di sini. Dimana saya merasa dalam pembelajaran itu memang harus siswa menerapkan disiplin positif, budaya positif yang harus kita terapkan ialah dari sehari-hari yang kita harus menerapkan keyakinan kelas tentang menekankan tata tertib kepada siswa. Terus dengan berbagi seperti ini budaya positifnya lebih banyak lagi Bu Vera ya sharing. Ternyata ada beberapa hal yang gini yang harus kita hadapi siswa. Ya benar, kalau ada satu kasus kita tidak boleh menjudge siswa itu, tapi kita harus selidiki dulu apa permasalahannya. Itu refleksinya Bu Vera ya. Terima kasih Bu Atik atas refleksinya dan masukannya. Di sini kita ada penutup ya, penutup dari budaya positif. Budaya positif merupakan salah satu langkah dalam perjalanan panjang transformasi sekolah. Langkah ini sangatlah fundamental dengan menggali filosofi segitiga restitusi. Langkahnya itu merumuskan keyakinan kelas dan memperhatikan strategi disiplin positif. Guru memiliki bekal yang kuat untuk membangun sekolah impian di mana murid dapat belajar, bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Berarti budaya positif itu sangat penting bagi murid ya untuk menemukan karakter siswa yang berprofil belajar Pancasila. Jadi dengan pembiasaan setiap hari kita lakukan, budaya positif itu akan menguatkan karakter siswa kita, Bapak Ibu ya. Dan yang paling penting budaya positif itu harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin menerapkan budaya positif, terlebih dahulu kita harus mencontohkan, memberikan yang terbaik bagi siswa kita. Bapak Ibu ya, demikianlah. Oh iya, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu semua? Saya Bu, Ibu Vera. Ya silakan Pak Sumatri ingin bertanya.
Ini Ibu Vera kan sekarang ini umur guru merdeka. Yang tadi Ibu jelaskan berarti anak yang lebih aktif daripada gurunya, dan gurunya sebagai manajer Bu ya, melihat atau mengawasi. Nah saya ini kan olahraga Bu Vera ya, terutama saya ngajar kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2. Nah yang selama ini saya praktikkan Bu, terutama kelas 1 dan kelas 2, saya Bu yang mempraktikkan banyak gerakan lokomotor, berarti gerakan yang tidak berpindah tempat. Nah kalau anak suruh aktif kan berarti anak kan belum tahu istilah juga gerakannya gimana. Nah saya yang ngajari dulu, yang aktif dulu ngajari. Nah setelah itu baru anak yang mempraktekkan. Nah setelah itu baru saya buat game, yaitu perlombaan antara siswa tersebut. Nah apakah proses mengajar saya itu salah atau gimana? Tolong mohon tanggapannya Ibu Vera. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumantri. Ada rekan-rekan yang ingin menjawab atau memberikan pendapatnya? Bu Pare? Atau Ibu Novia ingin memberikan tanggapannya? Bu Ayu? Mengenai pertanyaan dari Pak Sumantri, coba siapa yang memberikan tanggapan? Ya silakan Bu Ayu. Pertanyaannya tadi kan guru itu sebagai manajer. Ini bukan manajer Pak yang berkaitan, kita itu kan guru itu sebagai student center ya, berarti pembelajaran itu berpihak pada siswa. Jadi siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Guru itu sebagai fasilitator, kita memberikan materi. Kita cuma sekedar menyampaikan Pak, nanti misalnya dalam suatu diskusi nih, anak akan mengembangkan dari apa kita berikan ini, materi yang apa kita berikan. Nanti dia bergerak sendiri, kita cuma mengarahkan. Ini nanti dia berkreasi sendiri. Oh seperti ini, seperti Bapak tadi itu sebenarnya sudah benar ya. Kalau berarti Bapak itu mencontohkan terlebih dahulu, mencontohkan anak gerakan lokomotor itu seperti ini nah ya. Nanti kita tidak mungkin juga Pak langsung anak suruh gerakan lokomotor ya, tidak seperti itu juga Pak. Maksudnya ya, kita pertama mencontohkan terlebih dahulu. Apalagi anak kelas rendah, kelas 1, 2, anak langsung bisa menggerakkan lokomotor, contoh ya. Gak mungkin itu Pak, itu salah kalau seperti itu. Kita terlebih dahulu mencontohkan dulu. Oh, gerakan lokomotor itu seperti ini. Nanti, terus kita beri desain Bapak tuh sudah memberikan pengarah gerakan lokomotor seperti ini, ya. Terus anak-anak nanti akan meniru, terus anak-anak maju. Pak seperti ini Pak, gerakan motor itu sudah masuk gitu Pak. Pembelajaran yang berpusat pada siswa yang lebih aktif. Jadi anaknya mengikuti gerakan Bapak, tanpa Bapak perlihatkan kembali, mereka sudah pandai gerakannya seperti ini. Itu sudah merupakan contoh dari pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Karena saya juga di sini masih belajar dan masih banyak kekurangan, masih ingin menggali kompetensi yang ada. Bapak Ibu bagaimana Pak Menteri? Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan kesempatannya. Kepada Pak Irwan Supadi bisa Kepala Sekolah, saya mengucapkan juga banyak terima kasih. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan di kelas ya Bapak Ibu ya. Khususnya kita sebagai guru bisa kita laksanakan, kita menjadikan acuan bahwa kita tuh di kelas harus seperti ini dan seperti ini, mendayakan nilai positifnya bagi anak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Vera yang telah memaparkan materi kondok kita pada hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat bagi kita dan bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke acara yang terakhir yaitu menutup. Sebelum acara ini saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Marilah kita tutup acara kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.